Bapak pengurus ranting sampun nanti maos muqaddimah konun asasi. Sampun napa dereng? Dereng. Niki pesanipun Gus Ketum niki. Karena itu adalah pintu utama untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Dan ini para kiai harus memahami itu. Muqaddimah konun asasi. Jadi prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh orang yang masuk di Nahdlatul Ulama itu adalah di muqaddimah konun asasi. Maka ketika didhawuhi Gus Ketum niku saya lihat lagi. Sakjane pun wong salwangsul ningali konun asasi. Setiap kita buka selalu ada yang baru dari apa yang kita buka itu. Kemarin dari Tuban belum buka. Karena struktur di konun asasi itu ada ayat, ada hadis, kemudian ada aqwalul ulama. Di ayat yang pertama yang ditulis di muqaddimah konun asasi itu adalah surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Karena di sini tidak ada penjelasannya, saya menerka. Mohon dipun koreksi Mbah Rois, Mbah Yai Ma'ruf. Ayat ini ditulis di nomor 1. Ya ayyuhan nasu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Saya mencoba mengkaitkan ayat ini dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka fungsi risalah telah selesai. Maka yang meneruskan adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Maka khitab ayat ini berlaku kepada para ulama. Maka fungsi ulama, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama adalah syahidan. Harus membuat sejarah baru. Harus bisa menyaksikan bagaimana warga Nahdliyin itu punya sesuatu. Profesor Said Aqil Sirot biasanya menyebut harus ada hadharah ilmiah, ada suhud ilmiah, ada suhud hadharah. Maka pengurus NU harus membuat catatan-catatan sejarah yang disebut oleh ketua PCNU tadi, berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi warganya. Syahidan di sini di tafsir itu maknanya ada 2 sepanjang yang saya baca. Syahidan itu artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh kita ini akan disaksikan oleh Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syahidan. Tapi makna yang kedua, konsekuensi karena apa yang diharapkan oleh Rasul, konsekuensi yang diharapkan oleh tugas ulama adalah syahidan, menyaksikan sesuatu yang baru. Maka kalau tidak ada yang baru, tidak ada yang baik dari umat, maka tugas ulama adalah bagaimana umat menjadi lebih baik. Itu makna yang kedua, syahidan. Maka tugas para pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan adalah syahidan, suhud ilmiah, suhud hadharah, membikin tradisi-tradisi baru yang baik. Al-ahdu bil jadi al-muhafadzatu al qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Itu syahidan. Dengan demikian NU harus aktif. Maka tadi Pak
Bupati sudah membuka lebar-lebar bersama dengan ormas-ormas yang lain untuk berkolaborasi untuk umat, berkolaborasi untuk masyarakat, berkolaborasi untuk berbuat sesuatu untuk rakyat. Itu makna syahidan. Yang kedua, wa mubasyshira wa nadhira. Ulama harus punya jimat dua ini. Mubasysyiran, memberikan optimisme kepada masyarakat. Kalau ada ulama, kalau ada rakyat, ada masyarakat yang putus asa, sudah sibuk ngurusi rumah tanggane, sibuk ngadepi persoalan ekonomi nih, maka ulama harus tampil mubasysyiran, memberikan solusi, memberi berbunga kepada umat yang lagi galau, masyarakat yang lagi resah. Makanya banyak riwayat yang mengatakan sak sumpek wong zaman Nabi melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung hilang sumpeknya, terus enak anggenipun madang. Alhamdulillah. Itu Nabi mubasysyiran, melihat wajah beliau aja langsung hilang sumpeknya kari padang, mubasysyir. Yang kedua harus nadhira. Jadi ada khauf dalam bahasa tasawuf, ada khauf, ada roja. Harus memberi optimisme, tapi dalam kesempatan yang lain ulama juga harus nadhiran, memberi peringatan. Nek ana wong kuwendel melakoni maksiat, ya aja mbok dudono ayat innallaha ghafurur rahim. Wong wis kuwendel dem-deman, kuwendel main, pokoke innallaha ghafurur. Kira-kira mari napa saya tambah nemen? Nah, ini harus mubasysyira wa nadhira. Jadi harus cerdas, harus menempatkan kapan harus memberikan optimisme dan kapan harus nadhira, memberikan peringatan. Dan yang berikutnya adalah wada'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajam munira. Ini kalau kinten PR kita bersama, mulai dari pengurus cabang sampai ranting. Jadi ini ukurannya mangke pokoknya sedaya sampun pikantuk sepul gitu. Jadi mungkin kula wis. Padahal kula wau telat niku krana dzikir pizza, bar ngimami langsung cabut mboten mangan kula. Padahal nang kono sate gule mriyo. Kula tinggal hijrah semoga lebih baik. Tepai soto. Ya, ternyata alhamdulillah podo-podo sate nih. Pun wada'iyan ilallah niki cocok kalian teng penjelasan muqaddimah konun asasi. Mengajak umat kepada Allah itu harus berimbang aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan wa tasawufan. Di tafsir As-Sa'di bahwa tugas ulama, tugas pengurus cabang, tugas pengurus MBJ, tugas pengurus ranting adalah wada'iyan ilallah. Dalam kitab-kitab tafsir dengan buka ada 3 komponen yang harus ditunjukkan dan harus dibelar kepada masyarakat: aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Yo akidahe, yo fikihe, yo tasawufe. Kalau Bang Sulmari napa? Yo akidahe, yo fikihe, yo akhlake utawa tasawufe. NU selama ini dikenal moderat. NU selama ini dikenal punya prinsip tasamuh, tawasud, tawazun.
itu karena komplit tiga-tiganya. Komplit tiga-tiganya. Aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Hilang salah satunya maka pincang jadinya. Jadi mobil busi telu mati siji masih blebet ndut tentang omah rada beda. Ndut mobil niki sing rada mboten penak. Ampal yang mari Pak Rohim balike banter. Contoh, niki sering kisruh di mana-mana. Itu persoalan sudut pandang saja. Kita sering dilapori di masjid itu tukaran. Ono imame sing tuwek niku macane Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini kalau tinjauannya fikih oriented mesti suci. Gitu? Suci. Is gak patut, gak layak jadi imam. Tetapi kalau tinjauannya tinjauan tasawuf, tinjauannya tinjauan tauhid, setidaknya tidak sekeras itu. Tidak sekeras itu. Setidaknya ajaran Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kepada kita, melihatlah orang lain dengan kacamata hakikat dan melihat diri sendiri dengan kacamata syariat. Kita sering terbalik, melihat orang lain dengan kacamata syariat, melihat diri sendiri dengan kacamata hakikat. Melihat orang lain dengan kacamata hakikat itu misalnya surah popo, rasa popo, ojo masih watane rapate bener. Ojo itu malah sing usul sing diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi ketika Mbah Zainuddin Mojosari khataman Ihya ngundang dangdutan. Warga sekitar protes. Khataman kitab Ihya kok dangdutan. Akhirnya pun ringkes cerita masyarakat setempat padel datang Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Yahya Hasyim Asy'ari yo gak langsung jawab, tapi istikharah sih. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut cerita dalam istikharah itu Mbah Hasyim Asy'ari sholat dan yang imami adalah Mbah Zainuddin Mojosari. Akhirnya gimpun selesai taslim. Ini salah satu contoh. Jadi melihat persoalan dengan satu perspektif, dengan tiga perspektif itu akan berbeda. Akan jauh lebih arif melihat sebuah persoalan itu dengan tiga perspektif ini. Jadi kalau mengukur dirinya sendiri itu pakai syariat, tapi kalau melihat orang lain dengan kacamata, insya Allah orang yang gegeran. Insya Allah orang yang gegeran. Lah maksudnya yo sing imam-imam ora fasih iku yo ngono. Melihat sendiri ben sadar dhewe ngoten. Lah kadang-kadang dipermalukan di hadapan banyak orang. Akhirnya kan ora dadi apike malah dadi tukaran. Ini pentingnya wadaiyan ilallah. Di tafsirnya itu penjelasannya aqidatan wa syari'atan wa akhlaq. Maka monggo pengurus-pengurus suriah di MBC, pengurus-pengurus suriah di Ranting, kita hidupkan kembali tradisi ngaji di musola, di masjid-masjid. Kita tradisikan ngaji lagi, ngaji kitab tauhid, ngaji kitab fikih, ngaji kitab tasawuf. Karena selama ini sering hilang atau sudah hilang dari tradisi Nahdlatul Ulama, dan itu dulu ditradisikan oleh para muassis, para ulama-ulama generasi awal di Nahdlatul Ulama. Ini kantor NU rame ini mboten romo ngaji rutin ngono ora sing ngaji.
Mbuh krana wis iso apa krana waleh kula mboten roh. Pun mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma amin. Pesenipun Gus Ketum, ayo konon asasine niku nyampaikan mawon. Pesenipun Gus Ketum bahwa muqaddimah konon asasi risalah ahli sunnah wal jamaahnya Hadratus Syekh itu tolong difahami biar di dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama tidak mengalami disorientasi, tidak salah arah. Tidak salah arah. Karena berulang-ulang saya menyampaikan dawuhnya Mbah Hasim, beliau yang menggaransi sendiri, halummu kullukum jami'a wa man tabi'akum minal fuqara'i wal agniya wad du'afa wal aqwiya ila hadhihi al jam'iyyah al musamma al mawsumah bi jam'iyyatin Nahdlatul Ulama udkhuluha bittihadin wa mahabbatin wa widatin wa asnasin wa arwah. Kalau ini diterjemahkan apa betul? Yeah. Halummu kullukum jami'a wahai masyarakat Indonesia, masuklah semuanya ke jam'iyah yang disebut dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Siapa yang didawi halummu? Ulama satu. Wa man tabi'akum dan pengikut-pengikutmu. Dan ini ada rahasia. Minal fuqara dari orang-orang miskin, wal agniya dan orang-orang kaya. Mbah Hasim kok nyebutin fuqara sih ya. Terus agniya. Iku kebetulan atau punya mana? Yang terjemahnya dhewe. Apa krono-krono nang NU ki rata-rata fuqara ngono ya. Makanya kok bupati ngurusi NU berarti ya padha karo menerjemahkan muqaddimah konon asasi minal fuqara niku Mbak Bupati. Wal agniya, sing agniya berarti ora patek eneng. Terus wal du'afa, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang punya problem. Dengan adanya sekolah rakyat itu berarti itu adalah menerjemahkan konon asasi Mbak Bupati. Karena sekolah rakyat itu nanti diperuntukkan adalah orang-orang yang miskin. Wal fuqara wal agniya, kemudian wal du'afa, baru wal agniya. Pesannya Mbah Hasim, masuklah ke jam'iyah ini karena jam'iyah ini adalah mubarakah, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cetak tebal di belakang itu, udkhuluha, masuklah ke jam'iyah ini totalitas, all out. Ittihadin diterjemahkan oleh Mbak Rois, harus kompak, harus kok tidak ngomong rukun angel apa rukun angel ya? Ittihadin harus kompak, harus rukun. Kita lungguh ya, kita orang kompak ya repot. Ini tentang bahasanya disindir. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita kumpul ning atine rono-rono. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum. Terus wa asnad wa arwah, totalitas jiwa raga. Jadi berjuang di Nahdlatul Ulama itu kalau ingin mendapatkan keberkahan harus totalitas, harus. Oleh karena itu kita sudah memasuki An-Nahdhah As-Saniyah abad yang kedua. Maka tugas kita bersama adalah harus konsolidasi organisasi. Kita sudah digariskan oleh PBNU, konsolidasi organisasi ini adalah satu harokah, satu gerakan. Apa yang dikatakan PBNU itu yang harus dituruti PBNU. Apa yang dikatakan oleh PBNU itu yang harus dituruti oleh PCNU. Apa yang dikatakan oleh PCNU itu yang harus dipatuhi oleh MBCNU. Dan apa yang dikatakan MBCNU itu harus dipatuhi oleh ranting NU. Dan apa yang dikatakan oleh ranting NU itu yang harus disami'na wa ata'na oleh pengurus anak-anak. Ini baru keren. Karena menyongsong abad yang kedua ini kita diingatkan oleh Hadratus Syekh di Qanun Asasi, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batin binidham.
Sebaik apapun yang kita pegangi itu, jika tidak tertata dengan baik, bila nizamin, maka akan tergerus oleh sesuatu yang batil sekalipun, tetapi tertata dengan sistematis dan baik. Oleh karena itu teman-teman semua, kita menyongsong abad kedua ini, bahkan sudah memasuki abad yang kedua ini, kita harus rukun, kompak, transparan, dan pun bahwa untuk sama-sama niat yang satu, tabarukan wa tafaulan bi jama'iyah al-mubarakah al-mausumah bi jama'iyati Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi kita sedaya saestu pikantuk keberkahan saking organisasi yang didirikan, ownernya, pemiliknya adalah para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, sehingga dawuhipun Mbah Hasyim sapa sing ngumpeni ngurusi Nahdlatul Ulama napa aku dadi santriku, sapa sing dadi santriku tak dongane sewaya-waya kapundhut dipun paringi husnul khotimah. Di Denanyar ditulis tebal di gapura pondok Denanyar, pesannya Mbah Bisri Samsuri. Jenengan ke Denanyar, ke pondoknya Mbah Bisri, yang baca di gapura itu dicetak besar, dicetak besar di situ. Ana an-nahliyu ma hayyaitu wa in muttu fa wasiyati linnas ayyatanahad. Ana utawi ingsun Mbah Bisri iku an-nahliyu en otule, iku an-nahliyu en olat, iku an-nahliyu en totalitas. Wa in muttu lan lamun to kapundhut sapa ingsun dawuhipun Mbah Bisri, fa wasiyati mongko utawi pesen ingsun dhateng wong Ponorogo, datang wong Indonesia iku ayyatanahadu, ayyan tetap berkhidmah, bergabung di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu dawuh-dawuh yang tentu sangat beralasan. Ada pengalaman-pengalaman spiritual yang kemudian itu mengilhami beliau menulis kata-kata seperti itu. An-nahliyu ma hayyaitu wa in muttu fawasiyati linnas ayyatana atu. Pun paling akhir sebagai penutup, maka Idul Fitri itu adalah terjemahnya macam-macam. Fitri itu artinya mangan. Jadi Idul Fitri ini pun balik mangan meneh. Jadi asalnya poso ora mangan, tak niki mangan meneh. Pokoknya kumpul-kumpul mangan. Acara apa-apa mesti mangan, dan acara apapun yang terbesar adalah persoalan mangan. Mubalake ora eneng. Yang kedua, Idul Fitri maknanya adalah Idul Fitri kembali kepada jati diri. Sebagai orang tua kembali kepada jati diri. Sebagai orang tua itu apa? Idul Fitri. Sebagai petani kembali Idul Fitri. Barangkali selama ini jadi petani kurang bener. Yo panen ora tau zakat. Yo ngurus sawah tapi sering nyolong banyune tanggane. Bolongi golekno tuyu bolongi. Sing guyu ketoke pengalaman. Itu Idul Fitri. Sing guru yo ono Idul Fitri. Selama ini mungkin dadi guru yo ora beres. Berabsen ngilang. Kula mboten guru, kula dosen. Sing guru lho Pak Durrohim. Guyon-guyon Pak Durrohim. Nggih sami Pak Dur, sami pengalaman niku. Idul Fitri kita kembali kepada jati diri. Sing pengurus NU, Idul Fitri, ayo evaluasi muhasabah. Mungkin selama ini kita ini belum jadi pengurus betulan, belum jadi pengurus tapi malah jadi urusan. Maka Idul Fitri kita kembali kepada jati diri sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Di pelantikan lembaga saya pernah mencitir ayat surat Fatir ayat 32 itu. Pengurus NU itu ada yang zalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairat. Maka yang zalimun li nafsih harus introspeksi, setidaknya muqtasid, yang muqtasid Idul Fitri kembali yang lebih baik menjadi sabiqum bil khairat.
insyaallah minal aidin wal faizin wal makbulin. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Saestu nyuwun pangapunten jenengan sampun kersa ngempet. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.